Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya lah video ini dapat wujud. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya dan kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini di video ini seperti biasanya yaitu bentuk review pertemuan perkuliahan pembelajaran Al-Qur'an. Adapun yang akan saya review ialah pertemuan perkuliahan ke-11. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Al-Quran dan yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan PAI 2E yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan ke-11 ini tidak seperti biasanya karena biasanya kami melaksanakan Zoom meeting. Akan tetapi kali ini tidak diadakan Zoom meeting, melainkan hanya diskusi melewati platform YouTube. Platform YouTube yang akun YouTube Bapak Fajar Farah Nikab. Adapun yang presentasi atau yang membahas materi pada pertemuan kali ini ialah kelompok 9 yang anggotakan ialah Muhammad Hilma, lalu Nina Solihah, dan yang terakhir ialah Nisa Syifa. Baiklah, untuk mempersingkat video agar tidak terlalu panjang, saya akan membacakan Quran Surat Yunus ayat 40 hingga 41. Quran Surat Yunus ayat 40 hingga 41 ini dijelaskan oleh saudara Hilma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Lalu ayat selanjutnya berarti, dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 40 hingga 41 ini menjelaskan tentang keberadaan golongan orang beriman dan golongan orang-orang pendusta yang tidak beriman. Menurut tafsir Al-Quran Kementerian Agama, golongan orang yang beriman ialah mereka yang mengikuti ajaran Al-Quran dan Rasulullah SAW. Dan segolongan lainnya tidak mempercayai Al-Quran dan Rasulullah, terus-menerus berada dalam kekafiran. Dua ayat ini menjelaskan nasib dari golongan orang-orang yang tidak beriman tersebut. Menurut penafsiran Kementerian Agama pula, golongan tersebut tidak akan diazab di dunia langsung, melainkan di akhirat. Berbeda dengan kisah-kisah Nabi yang sering kita dengar seperti kisah Fir'aun, kisah Raja Namrud, di mana mereka benar-benar Allah azab di dunia. Nah, untuk orang-orang yang orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad dan Al-Quran, mereka tidak mendapatkan siksa. Mereka tidak mendapatkan azab di dunia, melainkan mereka mendapatkan azab di akhirat. Nah, disambung pada ayat ini pula, pada Quran Surat ayat 41 disebutkan bahwa bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Hal itu menjelaskan bahwa adanya toleransi di mana masing-masing gitu ya. Masing-masing. Nah, penggalan ayat Al-Quran itu
ber bukan berkenaan, hampir sama redaksinya dengan Quran surat Al-Kafirun ayat 6, yaitu lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi Quran surat Yunus ini juga menjelaskan mengenai toleransi. Pada Quran surat Yunus ayat 61 juga dijelaskan bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat di akhirat nanti gitu. Jadi mau kita beriman ataupun tidak, Allah akan meminta pertanggungjawabannya gitu ketika kita beriman. Apakah iman kita benar-benar, apakah kita yakin, apakah kita tidak pernah meragukan, dan begitupun ketika kita tidak beriman. Berbicara tentang toleransi, kita seringkali mempermasalahkan hal-hal sepele mengenai toleransi. Akan tetapi toleransi lebih dari itu, lebih pembahasannya lebih luas daripada hal-hal kecil. Akan tetapi ketika kita bersosialisasi, ketika kita berhubungan, ketika kita ketika kita bergaul dengan orang-orang yang memang berbeda golongan dengan kita, akan lebih baik, bukan akan lebih baik, mohon maaf, memang seharusnya kita tidak bertoleransi mengenai ibadah dan mengenai akidah, seperti yang telah dibahas oleh kelompok sebelumnya. Kalau tidak salah ada juga yang membahas mengenai toleransi. Nah, adapun yang dibahas oleh Teh Nina mengenai Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musyrifun. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 43 ini, Quran surat Al-Maidah ayat 32 ini, adapun kandungannya ialah pertama menjelaskan tentang membunuh seorang manusia tanpa sebab yang dibenarkan adalah sebuah dosa besar dan sama seperti membunuh manusia seluruhnya. Sebaliknya, memelihara nyawa manusia akan menghasilkan pahala besar dan seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dikutip dari Sayyid Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, menjelaskan, ketika ada yang memungut seorang anak, maka pengurusannya berada di tanganmu, sedang kewajiban menafkahinya berada pada kami. Surat Al-Maidah ayat 32 juga menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga dan memelihara kehidupan serta menjauhi kekerasan. Allah telah mengutus para nabi dengan membawa semua ajarannya, termasuk mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kejahatan. Nah,
mungkin dilanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 38 yang dibawakan oleh Teknisa Syifa. Berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 38 ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyerukan agar umat Islam mengesahkan dan menyembah Allah, menjalankan sholat fardu 5 waktu tepat pada waktunya. Apabila mereka menghadap masalah, maka harus diselesaikan dengan musyawarah. Jadi sistem demokrasi itu memang sudah Allah perintahkan, karena sudah Allah perintahkan dengan ayat Al-Quran ini. Selain itu pula, kalau tidak salah gitu ya, jadi di suatu ketika pada zaman Jahiliyah gitu, pada zaman ketika untuk menentukan siapa yang menjadi khalifah pertama, untuk setelah Rasulullah SAW meninggal, karena Rasulullah SAW tidak memberikan wasiat apapun untuk siapa nih yang akan meneruskan jejak untuk memimpin umat Islam setelah Rasulullah meninggal. Lalu umat Islam bermusyawarah untuk menentukannya, dan akhirnya Abu Bakarlah yang diterima dan yang dipilih menjadi khalifah. Selain itu, kalau tidak salah, pada zaman dahulu ketika renovasi Ka'bah, kan Hajar Aswad tuh mau diletakin lagi. Nah, seluruh pemimpin kaum berebutan untuk menempatkan gitu, sampai mau saling membunuh gitu. Padahal kan itu mulia ya, membangun Ka'bah kembali gitu. Akan tetapi karena tidak adanya musyawarah gitu, lalu setelah itu mereka bermusyawarah, barang siapa orang pertama kali yang datang pada pagi hari itu menginjakkan kaki di Ka'bah, maka dialah yang akan meletakkan Hajar Aswad tersebut. Dan ternyata Rasulullah SAW lah yang pertama kali datang. Akan tetapi karena kebijaksanaan dari Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW meletakkan batu Hajar Aswad tersebut pada kain sorbannya, kalau tidak salah, mohon maaf apabila salah, meletakkan pada kain sorbannya. Lalu setiap kepala suku dipanggil, mereka masing-masing memegang ujung sorban tersebut. Nah, jadi bersama-sama gitu, segala sesuatu yang dibicarakan bersama-sama terlebih dahulu akan mendapatkan keadilan gitu di akhirnya. Tidak akan ada yang lebih ke akan adil akhirnya, tidak menimbulkan kecemburuan gitu. Karena kan awalnya tuh mereka sama-sama ingin gitu, karena mulianya batu Hajar Aswad ini, mereka sama-sama ingin aku gitu. Cuman karena bermusyawarah, akhirnya mereka mendapatkan apa yang diinginkan mereka. Sekian video review pertemuan perkuliah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.